Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam. Jadi, saya Abraham Arya, selaku ketua kelompok ini, akan memimpin jalannya rapat pada malam hari ini. Kelompok ini beranggotakan Albertus Bayu, Elvanda Rizky, Uzil Elaksa, dan saya Abraham Arya. Sebelum kita mulai rapat ini, alangkah baiknya kita bersatu dalam doa. Saya minta Bayu untuk memimpin doa pada malam hari ini. Baik, untuk memulai pertemuan pada hari ini, doa akan saya pimpin secara Katolik, untuk yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, kami bisa bertemu dalam Zoom meeting hari ini. Sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan diskusi, kiranya Kau bimbing dan sertai kami, semua agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bayu sudah memimpin doa. Jadi, tema rapat kita pada malam hari ini adalah permasalahan generasi milenial, dan saya ingin mendengarkan opini-opini yang sudah Uzil dan Elvanda siapkan atau rangkum terhadap tema kita pada malam hari ini. Silakan dimulai terlebih dahulu, Elvanda. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi, untuk permasalahan pertama, yang paling utama menurut saya bagi generasi milenial saat ini adalah terciptanya generasi milenial yang cenderung ke individualisme. Nah, menurut Sach itu beliau menggambarkan bahwa perkembangan modernisasi bagi bangsa itu bisa mengubah kultur suatu bangsa yang berubah menjadi kultur yang lebih ke individualis. Nah, di mana generasi milenial ini adalah generasi yang telah tumbuh, namun sebelumnya ada generasi-generasi yang mendasari pertumbuhan generasi milenial ini. Maka dari itu, generasi milenial dan generasi Z ini akan mengubah wajah kultur Indonesia menjadi kultur yang lebih individualisme. Contohnya seperti generasi milenial saat ini menganggap bahwa ini generasi saya, bukan generasi kita. Nah, dari situlah ciptanya kata individualisme. Beberapa ciri-ciri individualisme atau remaja yang lebih cenderung bersifat individualis adalah kurangnya komunikasi antar remaja. Ini berakibat remaja yang satu dengan yang lainnya itu jarang berkomunikasi, sehingga mereka tidak memiliki hubungan yang harmonis seperti contohnya pada rukun tetangga pada masyarakat di desa. Setelah itu, ciri yang kedua ada kurangnya kepedulian terhadap kepentingan orang lain yang ada di sekitarnya. Faktor ciri ini berpengaruh terhadap ciri yang pertama, di mana kurangnya komunikasi akan berakibat kepada kurangnya kepedulian terhadap sesama. Untuk ciri yang ketiga, ada minimnya interaksi dengan orang lain. Nah, dari kurangnya komunikasi dan kurangnya peduli, pada akhirnya semua remaja yang cenderung bersifat individualis itu nantinya akan memiliki minim interaksi dengan orang lain. Seperti contohnya saja teman di sekitar mereka. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat. Maksud saya remaja yang bersifat individualis ini, yang pertama ada orang yang cenderung individualis ini biasanya tidak terbiasa dengan hal-hal yang ramai atau melibatkan banyak orang. Ini biasa kita kenal dengan sifat introvert, di mana seorang yang introvert itu bahkan mereka enggan untuk berkumpul dengan orang lain karena menurut mereka, ya ini diri saya untuk saya. Mereka lebih nyaman kepada dirinya sendiri daripada orang lain. Setelah itu ada faktor yang kedua, yaitu orang yang individualis ini, mereka merasa kalau mereka ini tidak dibutuhkan oleh orang lain, sehingga mereka lebih nyaman
untuk mengasingkan diri. Seperti yang saya bilang tadi di poin pertama, bahwa orang individualis ini menekankan bahwa ini dari saya dan untuk saya. Saya nggak dibutuhin buat orang lain. Namun kenyataannya kan bukan begitu. Itu cuma menurut pendapat aja gitu. Cuman karena mereka introvert, jadi mereka udah terpengaruhi oleh pikiran mereka sendiri bahwa ini untuk saya dan ini baiknya untuk saya, orang lain tidak butuh saya. Terus untuk yang ketiga, ada orang individualis ini muncul diakibatkan karena krisis kepercayaan diri kepada orang lain, sehingga ia merasa apa yang dilakukan itu selalu benar dan apa yang dilakukan orang lain itu salah. Seperti itu. Oke, saya boleh minta salah satu contohnya? Ada? Untuk contohnya sendiri mungkin di kehidupan kita, apalagi mahasiswa, mungkin ada beberapa mahasiswa yang mereka memiliki sifat yang cenderung introvert gitu. Jadi mereka itu lebih nyaman untuk sendiri karena tadi kurangnya rasa kepercayaan diri, terus mereka lebih nyaman sendiri daripada bersama orang-orang. Jadi itu biasanya sifat individualisme ini timbul karena adanya media sosial, di mana di media sosial sendiri itu kita lebih nyaman untuk mengobrol dengan orang lain. Kita lebih bisa menyapa, hanya dengan emotikon saja itu kesannya sudah menyapa. Sedangkan jika kita bertemu langsung, itu nanti kita bisa canggung lah, malu lah, seperti itu. Oke, terima kasih atas opininya. Ada yang mau memberikan pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita beranjak ke topik atau opini yang lain, Mas Tabra? Saya izin bertanya. Silakan, Yusuf. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bagaimana sih cara kita untuk mengubah sifat individu itu? Sedangkan kita di Indonesia ini atau di dunia perkuliahan ini kita membutuhkan sifat yang saling membantu, saling mengangkat, misalkan dengan kerja kelompok atau bagaimana kan kita harus saling membantu. Itu kira-kira bagaimana ya kita mengubah mindset untuk remaja milenial pada saat ini? Izinkan saya menjawab. Jadi jika ada remaja yang mereka cenderung lebih individualisme, nah itu sebaiknya sebagai teman yang kan ada dua orang yang introvert sama ekstrovert. Di balik itu semua kan pasti ada orang yang lebih suka lebih mudah bergaul kepada orang lain. Nah, alangkah baiknya orang yang lebih mudah bergaul ini merangkul teman mereka yang memiliki sifat individualisme sehingga rasa ini kayak aku nggak dibutuhin sama orang lain itu hilang dari diri mereka, sehingga nantinya mereka bisa bergaul dengan teman-teman kayak selainnya teman-teman, karena sifat introvert itu sendiri itu kurang baik bagi diri mereka sendiri gitu. Saya bertanya lagi boleh? Silakan. Sebelumnya mungkin saya bisa menambahkan. Jadi untuk orang introvert itu sebenarnya kan pengaruhnya ada dua. Jadi dari diri dia sendiri dan orang lain. Sebelum kita beranjak ke orang lain, terlebih dahulu kita harus introspeksi terlebih dahulu kepada diri kita sendiri. Karena jika kita tidak bisa berbaur atau tidak mau untuk berkomunikasi terhadap sesama, itu juga akan berpengaruh untuk masa depan kita kelak. Kita akan menjadi orang yang tetap pendiam dan stuck di situ aja. Jadi akan pikiran kita akan tetap buntu di situ, tidak ada inspirasi yang masuk untuk kedepannya gitu. Coba dan Yusuf tadi ingin bertanya lagi. Ya, tadi dari Elvanda kan dari teman-teman. Apakah dari pihak keluarga itu juga berpengaruh dengan rasa individualisme ini? Terima kasih. Izinkan saya menjawab. Jadi untuk pihak keluarga itu sendiri biasanya sih tergantung kita. Kalau kita nyaman dengan keluarga kita sendiri, biasanya memang sifat
anak itu terpengaruh oleh keluarga mereka. Bisa jadi keluarga mereka kelihatannya keluarga yang periang, namun mungkin ada satu problematika sehingga membuat anak ini menjadi anak yang individualisme. Jadi menurut saya, jika keluarga ingin membuat anak ini menjadi tidak individualisme, nah itu sangat bisa sekali karena memang keluarga itu adalah pengaruh paling utama. Gitu. Oke, terima kasih Yosel atas pertanyaan dan Elvania sudah mau menjawab. Oke, sekarang kita beralih ke opini Yosel. Silakan, boleh dijelaskan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Menurut pendapat saya, selain rasa individualisme remaja milenial, saat ini remaja milenial juga krisis akan toleransi. Jadi dari yang saya dapatkan, istilah toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerer, yang berarti sabar terhadap sesuatu. Jadi toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan. Jadi toleransi di mana seseorang dapat menghargai ataupun menghormati terhadap perilaku orang lain. Nilai toleransi dan nilai menghargai satu sama lain telah menjadi nilai moral yang sudah tertanam di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh karena Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam adat, budaya, dan juga agama. Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Selain toleransi terhadap agama, contoh hal kecil yang sering kali kita jumpai yaitu ketika kita diskusi atau rapat dengan formal atau non formal. Kita bisa melakukan toleransi ketika ada salah satu orang lain yang sedang menyampaikan pendapatnya. Ketika kita memiliki sikap toleransi, kita akan mendengarkan dan menghargai setiap opini orang lain, tidak menyanggah di tengah pembicaraan orang lain juga. Ada satu kata yang saya kutip dari Soekarno, yaitu saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi Yahudi, tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat Nusantara yang kaya raya ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Yusel atas opini yang sudah diserahkan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Mungkin saya. Ya, silakan Bayu. Untuk pertanyaannya, mungkin kan kita sering menemukan orang-orang yang dirasa kurang dalam bertoleransi. Nah, mungkin menurut Uzel ini tindakan apa yang dilakukan kalau jika bertemu orang yang mengalami permasalahan seperti itu? Baik, terima kasih. Menurut saya pribadi, ketika saya menemui orang yang seperti itu, saya lebih ke menegur untuk menjadi yang karena kalau itu akan terjadi terus-menerus itu akan menjadi fatal. Jadi yang saya lakukan adalah pertama itu menegur atau memberi tahu dan memberikan yang sebaiknya dilakukan saja untuk menumbuhkan rasa toleransi. Rasa toleransi juga dipengaruhi oleh keluarga. Yang pertama itu keluarga, karena keluarga adalah yang sering kita temui. Jadi dari pihak keluarga pun harusnya kita sebagai masyarakat, ketika nanti kita juga menjadi orang tua, kita harus mendidik anak kita untuk bisa menjadi toleransi. Apalagi kita hidup di negeri Indonesia ini yang memiliki beragam suku, adat, agama, dan budaya. Ya, itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih Isal sudah mau menjawab dan Bayu juga sudah mau bertanya. Saya mungkin bisa menambahkan sedikit jika ada orang yang tidak, saya menanggapi pertanyaan Bayu tadi.
jika ada orang yang tidak mau menghargai sesama atau meningkatkan rasa toleransi gitu ya, Bayu ya, sepertinya. Iya. Kalau dari saya lebih merangkul orang-orang yang seperti itu sih sebenarnya. Soalnya semakin kita menjauhi atau apa ya, semakin kita menegur dengan kasar ya. Benar kata Yusel tadi, menegur, tapi dengan cara yang mungkin halus gitu, biar orang-orang seperti itu biar tidak merasa lebih tinggi lagi, tapi malah mereka menjadi nggak enak. Jadi apa ya? Jadi merasa, oh iya ya, mungkin emang udah kebangetan ya kalau misalnya udah kayak gini. Jadi kita mending lebih ngerangkul dan memberitahu ini loh yang benar sebenarnya kayak gini. Karena semakin memudarnya tingkat toleransi sekarang, itu akan meninggikan tingkat diskriminasi yang sudah terjadi sejak lama sebenarnya. Jadinya, apalagi seperti yang tadi Yosel katakan, kita di Indonesia hidup di berbagai suku, berbagai agama, jadinya kita emang harus menjunjung tinggi rasa toleransi tersebut. Itu sih kalau dari saya menambahkan sebenarnya. Oke, saya cukup setuju dengan opini Elvanda dan Yosel tadi. Dan terima kasih juga Bayu udah mau bertanya, dan Elvanda juga mau memberikan pertanyaan. Dan mungkin emang pada generasi milenial saat ini adalah generasi yang mungkin riskan atau mengkhawatirkan. Karena mereka itu lebih terkena bukan dari fisiknya, tapi lebih ke mentalnya. Seperti yang Elvanda tadi sebutkan tentang masalah introvert dan ekstrovert, itu kan mengenai apa yang mereka rasakan dan mereka alami. Jadinya selain dari orang tua atau keluarga dan orang lingkungan sekitar, itu dari diri kita sendiri. Dan kalau kita tidak mau berusaha untuk kedepannya mau seperti apa dan tidak mau merancang dengan sedemikian rupa, akan ya tetap bakal stuck di situ aja, akan tetap buntu seperti tadi saya bilang gitu kan, seperti itu. Dan masalah toleransi juga sangat berpengaruh untuk generasi milenial saat ini, karena semakin jadi kan generasi milenial saat ini tuh dibilang mungkin keras kepala gitu ya, mungkin keras kepala karena memang ada keinginan yang tidak bisa disampaikan atau keinginan yang emang terhambat oleh sesuatu, jadinya mereka memberontak atau seperti apa. Jadinya emang kegiatan toleransi seperti itu memang harus dididik sejak dini agar kelak juga mereka mengerti gitu sih sebenarnya. Jadi saya cukup senang juga teman-teman juga mau memberikan segala opininya dan mau bertanya sedemikian rupa. Dan mungkin rapat pada malam hari ini bisa kita akhiri. Terima kasih Elvanda, Yusel El-Haksar, dan Albertus Bayu. Saya boleh minta thumbs up-nya untuk kegiatan rapat pada malam hari ini. Nah, thank you. Oke. Sebelum kita akhiri rapat pada malam hari ini, alangkah baiknya kita menutup kegiatan pada hari ini dengan berdoa. Saya minta tolong Bayu untuk memimpin doa pada hari ini. Baik, untuk penutup saya pimpin doa untuk menutup pertemuan pada hari ini. Doa saya pimpin secara Katolik, untuk yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, berkat penyertaan-Mu, diskusi pada Zoom meeting pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Kau bimbing dan sertai kami agar aktivitas yang kami lakukan berikutnya agar dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di rapat-rapat berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya.